Tama dulunya adalah seorang ksatria gagah berani yang tewas di tangan para iblis. Namun setelah kematiannya, ia terlahir kembali dalam wujud seekor behemoth, peringkat es makhluk yang konon mampu menghancurkan bangsa hanya dalam sekejap. Setidaknya begitu yang tertulis di layar statusnya. Kenyataannya, ia hanya terlihat seperti seekor kucing biasa. Meski bersyukur atas kesempatan hidup kedua ini, Tama merasa bingung dan agak kecewa karena terlahir kembali sebagai monster, mengingat hidupnya dulu justru dihabiskan untuk membasmi mereka. Saat itu seekor slime peringkat E mendekatinya dengan niat menyerang. Dalam kepanikan, Tama membuka layar status dan memilih kemampuan menembakkan batu dari mulutnya. Ia berhasil mengalahkan slime tersebut. Merasa lapar sejak reinkarnasi, Tama mencoba memakan slime itu, dan ternyata rasanya lumayan enak. Ia juga menyadari bahwa dengan memakan monster, ia bisa menyerap kemampuan mereka. Dari slime itu, ia mendapatkan skill untuk menyimpan barang. Tama pun melanjutkan penjelajahannya di dungeon membantai berbagai monster seperti Minotaur, Golem, dan ular demi menyerap kekuatan mereka. Hidup sebagai kucing ternyata tidak seburuk yang ia kira. Saat itu juga seorang gadis elf dengan tubuh menggoda memasuki dungeon untuk memulai petualangannya. Di sisi lain, Tama menemukan sebuah peti harta karun dan merasa senang karena ini pertama kalinya ia melihat peti harta secara langsung. Namun, peti itu ternyata adalah perangkap yang memindahkannya ke ruangan rahasia milik bos dungeon. Di sana ia mendapati dirinya berada di punggung seekor naga tanah peringkat S, monster pertama yang sebanding dengannya. Serangan Tama tidak mempan karena naga itu terbuat dari tanah. Sebaliknya, naga itu menyerangnya, membuat Tama terluka parah, meskipun berhasil menahan serangan dengan skill tubuh besi. Saat sang naga hendak menghabisinya, Tama menggunakan skill terbang dan menyerang mata naga dengan ekornya sebelum melarikan diri lewat lubang di langit-langit. Sayangnya luka Tama terlalu parah dan ia roboh di dekat pintu keluar. Tepat saat ia akan kehilangan kesadaran, seseorang muncul dari balik sudut ruangan. Ternyata itu adalah gadis elf tadi. Ia langsung menolong Tama dan membawanya ke tempat yang aman. Beberapa jam kemudian, Tama terbangun di sebuah tempat tidur dengan luka-lukanya telah dirawat. Gadis elf itu masuk sambil membawa semangkuk susu. Ia mengira Tama hanyalah kucing biasa dan merasa heran bagaimana kucing seperti itu bisa berada di dalam dungeon. Karena tak bisa berbicara, Tama hanya bisa menerima kesalahpahaman itu. Lagi pula, siapa yang akan menolak tidur di dada lembutnya setiap malam? Selama beberapa minggu, gadis elf yang bernama Arya merawat Tama dengan penuh kasih sayang. Tama merasa sangat berterima kasih dan bersumpah untuk melindunginya dengan nyawa jika perlu. Suatu hari saat Arya pergi ke dungeon, Tama diam-diam ikut menyelinap untuk mengawasinya dari jauh. Arya menunjukkan kemampuannya dengan membantai para goblin dengan teknik pedang yang luar biasa. Namun, ia lengah saat menghadapi goblin penyihir yang tiba-tiba melemparkan bola api besar. Tanpa berpikir panjang, Tama menyelamatkan Arya dengan mendorongnya dan menyerang goblin itu hingga jatuh ke bawah tangga. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke kota. Arya membawa Tama ke guild untuk melaporkan hasil misinya, tapi di sana mereka dihadang oleh Kasmin, seorang bangsawan yang sering menggoda Arya. Setelah Tama menggigit dan menggaruk wajah Kasmin karena mencoba menyentuh Arya, Kasmin murka dan hampir menghunus pedangnya. Namun, Guildmaster Arnold menghentikannya dan memperingatkan soal larangan bertindak kasar di dalam guild. Setelah keadaan tenang, Arnold memuji keberanian Tama dan Arya menyerahkan hasil buruannya. Mereka lalu duduk bersama untuk bersantai. Namun Arya mulai menunjukkan perilaku aneh saat bermain dengan Tama, mengelus bagian tubuh yang agak sensitif dan mengajaknya mandi bersama. Di pemandian, Arya bercerita bahwa ia ingin menjadi lebih kuat karena desanya pernah diserang iblis dan hanya bisa diselamatkan oleh pahlawan legendaris San Alicia. Sejak itu Arya bertekad mengikuti jejaknya. Keesokan harinya saat mereka kembali ke guild, Kasmin datang lagi dengan surat perintah dari Baron.
Tama harus disingkirkan, Arya sangat terpukul dan memohon agar Tama diampuni. Kasmin memanfaatkan keadaan mengusulkan duel. Jika Arya menang, Tama selamat. Jika kalah, Arya harus menikah dengannya. Duel pun dimulai. Arya bertarung habis-habisan, tapi Kasmin lebih kuat dan berhasil melucuti senjatanya. Tama yang menyaksikan itu tahu bahwa jika ia tidak bertindak, Arya akan kehilangan segalanya. Maka ia melompat dan menggunakan skill tubuh besi untuk menghancurkan pedang Kasmin, lalu mengirimnya terbang dengan skill auman dahsyat. Pedang Kasmin pun terlempar dan secara kebetulan mendarat tepat di bagian vitalnya. Orang-orang yang melihat tahu Tama bukan kucing biasa karena telah menggunakan skill. Meski Tama yakin dirinya akan dibunuh karena itu, ia merasa puas telah melindungi Arya. Namun Arnold dan Arya menyimpulkan bahwa Tama bukan monster, melainkan kucing elemental langka. Dengan itu, semua kembali seperti semula, dan Tama bisa terus hidup damai di atas kasur paling empuk sambil dipeluk wanita tercantik yang pernah ia lihat. Keesokan paginya, Arya mencoba membujuk Tama untuk bangun dari tempat tidur dengan cara memeluknya. Namun si kucing nakal malah menggigit lembut telinganya, membuat Arya salah tingkah dan pipinya memerah hebat. Mengingat dirinya dulu adalah seorang ksatria terhormat, Tama segera menyudahi keisengan itu sebelum situasi makin canggung. Ia melompat turun dari tempat tidur dan menjauh, meski Arya terus memanggilnya dengan nada yang terdengar penuh harap, membuat suasana makin kikuk baginya. Kemudian Arya membawa Tama ke bengkel pandai besi untuk menemui temannya, Vulkan. Begitu sampai, Vulkan langsung terpikat oleh kelucuan Tama. Sambil mendengarkan cerita Arya tentang Tama, Vulkan meminta izin untuk menggendongnya. Tama tampak senang saat digendong, dan Vulkan sangat terpesona dengan kelucuannya. Tapi Arya segera mengalihkan pembicaraan ke tujuan utama mereka, meminta Vulkan membuatkan armor untuk Tama. Vulkan sangat antusias, langsung mulai mengukur Tama dengan serius seperti sedang menangani proyek paling penting dalam hidupnya. Sementara Vulkan sibuk bekerja, Arya membisikkan pada Tama apakah ia siap untuk bertualang. Tanpa ragu, Tama menjawab dengan semangat. Kurang dari 10 menit, armor khusus Tama selesai. Fiturnya sempurna dan desainnya memukau. Namun Vulkan masih punya masalah. Pedang milik Arya masih terlalu berat meskipun sudah ditempa ulang lebih dari 100 kali. Arya kesulitan menggunakannya secara efektif. Untuk menyelesaikan masalah ini, Vulkan mengusulkan mereka membentuk parti sementara agar ia bisa mengamati gaya bertarung Arya secara langsung. Mereka pun masuk ke dungeon. Vulkan menunjukkan kekuatannya dengan menghancurkan goblin yang menghadang. Arya terkagum-kagum, sementara Tama mengagumi Vulkan sebagai petarung yang pemberani dan terampil. Vulkan bahkan menahan serangan api dengan kemampuan khususnya yang berasal dari keahlian menempa, memperlihatkan bahwa ia bisa menambahkan elemen ke dalam perlengkapannya. Selanjutnya mereka melawan orc raksasa yang menjijikkan. Arya menyerang dengan skill akselerasi, tapi orc itu mampu menangkis serangannya. Tama kemudian melompat dan melindungi Arya dari pukulan orc dengan tubuh besinya. Saat orc itu lengah, Arya menebasnya dalam satu serangan, mematikan. Vulkan menyadari bahwa gaya bertarung Arya terganggu oleh panjang dan berat pedangnya. Arya pun meminta tantangan yang lebih berat demi menguji kemampuannya. Mereka pun lanjut ke lantai berikutnya, di mana mereka dihadang oleh kawanan roper berlendir. Tama panik karena khawatir lendir mereka akan menjamah Arya. Arya mencoba menyerang, tapi pedangnya hancur. Saat nyaris tertangkap, Vulkan melemparkan pisau yang ditangkap Arya di udara, lalu ia menebas roper dengan akurat. Melihat ini, Vulkan sadar bahwa senjata ringan jauh lebih cocok untuk Arya. Arya pun menebas roper berikutnya dengan kecepatan luar biasa, tapi lendirnya meledak dan membasahi tubuh Arya. Dengan marah, Arya berseru bahwa hanya Tama yang boleh menyentuhnya. Seperti itu, ia menghabisi slime itu dengan brutal.
Setelah pertempuran, ia mengaku pada Vulkan bahwa alasan ia memakai pedang panjang adalah karena terinspirasi oleh sword sense saat kecil. Namun kini ia sadar bahwa belati jauh lebih cocok untuknya. Tama mendukung keputusan Arya dan Vulkan menyarankan mereka lanjut ke lantai dungeon yang lebih dalam. Sebelum itu mereka beristirahat di dekat batu filsuf, sebuah artefak yang menjaga mereka dari monster. Saat beristirahat, Arya termenung mengingat masa kecilnya yang kelam akibat serangan iblis. Vulkan menanyakan kondisinya, tapi Arya hanya mengalihkan pembicaraan. Tama bermain di kolam air membuat Arya tertarik untuk bergabung. Ia melepaskan pakaian pelindungnya dan berenang bersama Tama dan Vulkan. Tama berusaha keras untuk tidak terpancing oleh pemandangan tersebut. Saat istirahat, Arya bertanya soal mantan rekan Vulkan. Vulkan bercerita bahwa mereka bubar karena dua anggotanya jatuh cinta dan memutuskan hidup damai. Percakapan berubah aneh saat Vulkan menyebut bahwa kucing elemental seperti Tama bisa kawin silang dan apa jadinya jika Tama tumbuh besar dan memasuki masa birahi. Lantai selanjutnya menghadirkan tantangan baru, Minotaur Tangguh. Serangan awal Arya tidak berdampak besar, tapi dengan dorongan semangat dari Vulkan dan aksi heroik Tama yang menyelamatkan Vulkan dari reruntuhan, Arya berhasil membunuh Minotaur dengan tebasan hebat. Vulkan kagum pada kekuatan dan keberanian Tama. Setelah kembali ke guild, mereka menyerahkan hasil loot dan Arnold memuji peningkatan kemampuan Arya. Mereka kemudian pergi merayakan keberhasilan itu di restoran. Vulkan minum dengan semangat membuat Tama heran apakah ia peminum ulung. Arya mengungkap betapa menyenangkannya bekerja sama dengan Vulkan dan Vulkan menunjukkan tumbuhan langka yang ia bawa sebagai kenang-kenangan. Momen itu mengingatkan Tama akan hidup lamanya sebagai petualang. Meski kini ia bahagia jadi hewan peliharaan elf cantik. Vulkan kemudian mengusulkan membentuk parti resmi. Arya kaget dan malu, tapi Tama menggigit tangannya dan menaruhnya di atas tangan Vulkan sebagai tanda persetujuan. Mereka pun bersorak merayakan terbentuknya tim baru. Malam itu Tama terjepit di antara benteng dada Arya dan Vulkan, sulit tidur saat mendengar Arya mengigau soal jangan sampai Tama terlalu agresif. Untuk mengalihkan pikiran, Tama mengecek statusnya dan kaget karena bisa berevolusi. Namun evolusi bisa membuatnya jadi behemoth besar. Sesuatu yang mungkin mengakhiri hidup nyaman yang ia miliki sekarang. Maka ia memutuskan tetap jadi Tama yang kecil dan setia. Keesokan harinya saat berjalan-jalan, mereka melihat dua preman mengintimidasi gadis kecil. Begitu melihat Tama, para preman langsung kabur. Arya kemudian mengantar gadis itu ke gereja dan Tama merasa sangat terkesan dengan kebaikan hati tuannya. Malamnya Arnold memanggil Arya dan memberinya lencana pangkat C sebagai penghargaan atas kerja kerasnya. Tapi perayaan itu terganggu saat ada keributan di papan misi. Orang-orang menghilang di kota Leonard, diduga karena ulah iblis. Mendengar itu, Arya langsung menyatakan niatnya mengambil misi darurat tersebut, didorong oleh dendam mendalam terhadap iblis.